berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih tim pelayan. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Selamat pagi. Saya yakin bisa lebih keras, selamat pagi. Puji nama Tuhan ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia untuk bisa beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan juga saudara-saudara yang beribadah secara online ya di tempat Ibu Bapak Saudara masing-masing. Kita bersyukur setengah tahun kita sudah lewati. Terasa atau tidak Bapak Ibu? Tidak terasa ya, luar biasa karena semuanya bersuka cita. Sekalipun saya tahu ini pertengahan tahun biasanya kebutuhan melonjak ya, apalagi yang punya anak-anak yang sekolah. Tetap semangat di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kecukupan bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu, di bulan Juli ini nanti sampai bulan September, berarti 3 bulan ke depan, triwulan ketiga, kita akan membahas satu tema, yaitu ada yang tahu? Apa? Ora et labora. Saya mendengar suaranya Pak Gateko tapi kok nggak ada orangnya ya? Oh di atas. Ya, sedikit tidak kelihatan ya di atas ya. Ora et labora. Mari kita ucapkan satu kali saja dengan keras. 1, 2, 3. Ora et labora. Luar biasa ya, Bapak Ibu sudah bisa berbahasa Latin ya. Sekalipun hanya satu kalimat ya. Nanti kita belajar yang lain. Tapi tenang saja Bapak Ibu, khotbah saya tidak dalam bahasa Latin karena saya juga tidak bisa. Nah, judul hari ini khusus minggu yang pertama ini kita akan mengawali dengan doa selama 1 bulan ke depan. Di bulan Juli ini kita akan mendalami tentang kehidupan doa. Baru nanti Agustus sampai September kita akan belajar tentang pekerjaan. Karena saya yakin 80% mungkin ya di antara kita semua itu bekerja. Dan bahkan kalaupun yang tidak bekerja di instansi tertentu, pasti ibu bapak juga bekerja di rumah dan di tempat-tempat yang lain. Bapak ibu, kita akan memulai dengan satu perkataan ini dari seorang tokoh teologi, seorang teolog, seorang pengkhotbah yang luar biasa, di mana kutipan khotbahnya, bahkan bahan khotbahnya dipakai oleh banyak orang, yaitu tokoh yang bernama D.A. Carson. Dia mengatakan begini, jika Anda ingin mempermalukan orang Kristen, tanyakan tentang bagaimana kehidupan doa pribadinya dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin ya. Jadi semua mengakui Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat atau mendalami apa yang dikatakan oleh Carson ini sebenarnya semacam apa? Sarkasme ya. Atau sarkastik gitu ya. Sebuah perkataan yang singkat sederhana tapi sebenarnya kita tertawa. Sebenarnya itu pisau itu menghujam deras bagi setiap kita. Kalau kita ingin mempermalukan orang Kristen, coba tanyakan bagaimana cara doanya setiap hari. Tidak di gereja, tetapi di rumah. Apa yang melatar belakangi kalimat D.A. Carson ini? Ada banyak orang Kristen yang mungkin bisa luar biasa di gereja, ada yang bisa luar biasa di tempat pekerjaan, ada yang luar biasa di dalam banyak hal yang terlihat. Tetapi mereka semuanya dalam tanda kutip cemen ketika berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita perlu mengakui Bapak Ibu Saudara bahwa tidak mudah kita sebagai orang percaya untuk bisa hidup di dalam doa yang intim dan baik bersama dengan Tuhan. Kita perlu mengakui ada banyak orang-orang Kristen yang begitu sulit sekali untuk berdoa dengan tekun, berdoa dengan intim. Bahkan ada banyak keluarga, bahkan gereja yang tidak benar-benar memahami kehidupan doa dengan baik dan benar. Itu sebabnya saya berharap dalam 1 bulan ini kita firman Tuhan akan menolong kita bersama untuk kembali dipulihkan, memiliki kehidupan doa yang baik dan intim dengan Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang tidak pernah berdoa. Berdoanya itu ya kalau di gereja ada doa pembukaan, doa syafaat, doa berkat. Yang paling semangat doa berkat karena mau pulang. Mungkin hanya di gereja, tetapi di rumah tidak pernah berdoa. Atau di antara saudara ada yang berdoa tetapi hanya pada waktu tertentu, terutama waktu, terima kasih untuk kejujurannya, waktu makan. Berarti kalau waktu makan berapa kali sehari? Loh, kok
yakin sekali 3. Saya menemui orang-orang sehari makan 5 kali loh Bapak Ibu Saudara. Berarti 5 kali doa ya. Ya lumayan ya daripada 3. Jadi kalau mau sering doa berarti sering jangan nanti gemuk. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang demikian. Tidak tekun berdoa. Berdoa hanya ketika kita makan atau kita ada maunya saja. Atau mungkin di antara kita ada yang sudah sangat baik doanya. Kita sudah bertekun di dalam doa. Tetapi kadangkala kita juga keliru di dalam doa. Mungkin kita keliru di dalam cara berdoa. Atau kita keliru tentang apa yang kita doakan. Itu sebabnya bicara tentang doa, kita akan melihat pada hari ini satu topik saja. Karena saya tahu doa itu bukan hanya soal meminta. Doa itu ada soal pengagungan. Maka kalau ada doa Bapa kami itu pertama-tama itu soal pengagungan. Lalu ada doa itu soal relasi. Tidak hanya meminta, maka kita bisa mencurahkan hati kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Saya menemui atau mendengar banyak cerita ada orang-orang yang bisa berjam-jam untuk berkeluh kesah kepada Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Mungkin di dini hari ya. Di waktu-waktu orang-orang tidur semua, dia bertelut menangis di hadapan Tuhan. Itu bicara soal relasi. Jadi doa bukan hanya soal meminta. Tetapi hari ini izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat satu aspek di dalam doa, yaitu tentang meminta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri, doa memang soal pengagungan, doa memang soal hubungan, tetapi doa itu juga soal meminta. Ada banyak orang-orang yang ragu bahkan takut untuk meminta kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang 11 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Silahkan ditampilkan. Dan kita akan baca silih berganti. Saya akan membaca ayat ganjil, ayat 5, Bapak Ibu ayat yang ke-6, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Saya akan mengawali dari ayat yang ke-5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, jemaat. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Bersama-sama, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 poin khotbah saya yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita masuk kepada yang pertama, berdoa adalah tentang meminta dengan penuh keberanian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menghayati apa yang dituliskan oleh Alkitab, di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, saya menolong menyederhanakan ya. Saya pakai nama orang supaya lebih mudah. Ya, saya pakai tadi yang singer Sandi sama Agnes. Saudara bayangkan Sandi, dia menerima tamu. Ada seorang teman Sandi yang datang ke rumah Sandi. Karena dia mau perjalanan menuju ke, kalau ini Surabaya berikutnya mana ya? Mau ke Lamongan, mampir di Surabaya, bermalam di rumah Sandi. Lalu Sandi dengan bingungnya karena nggak punya apa-apa, karena dia nggak punya uang, betul ya? Nggak punya uang. Sehingga Sandi kemudian datang ke tetangganya, yaitu
Agnes, kebetulan Sandi Kampung Malang, Agnes Kupang mana? Kupang Panjaan, deket kan ya? Enggak deket juga sih sebenarnya. Tapi datang ke rumah Agnes dan meminta apa? Di teksnya Bapak Ibu, meminta 3 roti ya, 3 roti untuk disuguhkan kepada tamunya Sandi. Nah lalu kemudian kalau saya tanya ya, Bapak Ibu jadi Agnes, apa yang saudara katakan kepada Sandi? Apa? Datang dini hari, saya perkirakan jam 1 malam lah, di saat kita tidur enak-enaknya Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang dikatakan? Tidak berkata-kata, dilempar sendal. Saya tahu isi pikiran Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kita berkata, ya ampun jam 1 pagi hanya untuk minta apa? 3 roti. Biasanya kalau membangunkan jam 1 itu kan kaitan dengan nyawa Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kebakaran lah atau mungkin ada rampok dan lain sebagainya. Ini dibangunkan jam 3 pagi hanya untuk minta 3 roti. Atau mungkin ada respon yang lain? Ya ampun iyo kon sahabatku. Kamu sahabatku tapi yo gak jam 1 sih. Kan sesuk jam 5 aku bangun doa pagi kan dapat kan bisa minta gitu. Tapi gak jam 1 pagi. Mungkin kita banyak mengatakan demikian. Tetapi cerita ini, perumpamaan ini Tuhan mengatakan begini. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-7 ya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup. Dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan tidak memberikannya kepada saudara. Tidak mungkinlah, pasti akan diberikan. Tetapi yang menarik, orang bisa menafsirkan banyak hal tentang perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara melihat di dalam internet, saudara cari di website tertentu, di Sabda, ada tafsiran Matthew Henry, ada sekarang tinggal pakai AI, tinggal ketik, berikan saya tafsiran Lukas ini, semua akan keluar. Tetapi sebenarnya kunci dalam kita menafsirkan perumpamaan ini hanya satu, yaitu di ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara perhatikan alasan pemberian. Kalau saya tadi sederhanakan, alasan Agnes tetap memberi kepada Sandi, itu bukan karena sahabatan. Jelas saudara dikatakan di ayat ke-8 ya. Itu memberikan kepadanya bukan karena relasi sahabat, bukan. Tetapi karena apa? Karena sikapnya yang tidak malu itu. Jadi Agnes memberikan kepada Sandi apa yang dia minta, tetapi perhatikan Agnes tidak memberikan karena Sandi adalah sahabatnya. Bukan, tetapi karena Agnes melihat keberanian, tidak malunya Sandi untuk mengetuk rumahnya jam 1 pagi. Saudara mungkin kita berpikir, masa artinya begitu perumpamaan ini? Ya, artinya adalah dan sikap semacam inilah yang Allah inginkan untuk kita lakukan di dalam doa kepadanya, kepada Allah. Yesus seolah-olah ingin berkata kepada kita bahwa cara Sandi meminta kepada Agnes dengan tidak malu, dengan berani adalah cara yang seharusnya saya dan saudara lakukan sewaktu kita berdoa dan meminta kepada Tuhan. Seharusnya kita meminta kepada Allah dengan tidak malu. Kita meminta kepada Allah dengan berani dan jangan pernah ragu untuk datang dan memohon kepadanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya menuliskan di yang bawah ya, namun perhatikan, ini penting. Yesus tidak seperti sahabat pada cerita itu. Yesus tidak seperti Agnes pada cerita itu. Yesus justru sangat senang ketika kita datang kepadanya. Yesus justru sangat senang dalam tanda kutip diganggu oleh kita jam 1 pagi ketika kita datang kepada dia. Dia justru senang dan rindu untuk kita melakukan itu semua. Jadi di dalam perumpamaan ini yang kita dapat pelajari adalah sikap kita berdoa, kita harus berani untuk menyampaikan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan kita tahu satu hal, Allah kita, Yesus Kristus itu tidak seperti seorang sahabat di dalam cerita ini, tetapi justru ia mempersilahkan kita datang kepadanya. Dia memberikan jawaban doa kita bukan karena diganggu kita. Wah ini anak ribet sekali.
Pengurusan saya itu ngurusin miliaran orang. Orang Kristen yang berdoa ke saya miliaran. Ini karena ganggu terus dah tak kasih aja. Allah kita tidak demikian. Allah kita justru begitu senang ketika kita datang dan memohon kepadanya. Itulah karakter Allah kita. Dan satu hal yang harus kita pelajari bahwa saya dan saudara didorong untuk bisa mengutarakan semua keinginan kita dengan penuh keberanian kepada Allah. Itu sebabnya saudara di bagian ayat 9, karakter Allah yang rindu kita datang kepadanya, karakter Allah yang senang dalam tanda kutip diganggu oleh kita, itu disampaikan di ayat yang ke-9, dikatakan demikian, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bisa dilanjutkan slide-nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan berkata mintalah, carilah, dan ketoklah, di dalam bahasa Indonesia hanya ditulis demikian. Tetapi di dalam teks Yunaninya sebenarnya ada kata terus menerus. Jadi Tuhan seolah-olah bilang begini, semuanya terus meneruslah minta kepadaku. Terus meneruslah cari kepadaku. Terus meneruslah ketoklah pintuku. Tuhan mengatakan demikian. Jadi bukan satu kali, tapi Tuhan memerintahkan berulang kali. Ada kata terus menerus di sana di dalam teks aslinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini menjadi satu sukacita yang besar bagi kita sekalian. Di mana Allah kita adalah Allah yang dalam tanda kutip suka diganggu oleh kita. Maka kalau saudara datang jam berapapun, tidak usah mikir, ini Tuhan sedang tidur enggak ya jam 4 pagi ya? Tidak usah. Tuhan kira-kira senang enggak ya aku datang berkeluh kesah kepadanya? Sudah tidak perlu jawaban, dia senang ada bersama dengan kita. Kerinduannya kita selalu terhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, mengapa sih kita perlu tekun meminta? Perhatikan kata tekunnya ya, kalau meminta kan semua meminta ya. Tapi ada kata tekun, berarti berulang kali, tidak hanya satu kali. Ada nilai konsistensi, ada nilai kesabaran yang terkandung dalam kata tekun meminta. Kemarin di doa pagi, ada yang masih ingat yang doa pagi? Saya mengajak kita membahas satu ayat paling pendek di dalam Alkitab. Ada yang tahu? Tetaplah berdoa. Di balik kata tetaplah berdoa atau tekun meminta, berdoa kepada Tuhan, itu menunjukkan 3 hal sebenarnya. Menunjukkan kesungguhan hati kita. Karena kalau kita tekun meminta, berarti kita benar-benar mengingini apa yang kita doakan. Dengan kata lain, kalau saudara tidak tekun meminta, berarti sebenarnya saudara tidak benar-benar menginginkan doa saudara. Sekali lagi ya, kalau saudara tidak tekun meminta, mendoakan berulang-ulang, berarti saudara tidak benar-benar mengingini doa saudara. Contoh ya, saudara mungkin berdoa buat keluarga saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini berdoa lagi tahun depan. Berarti saudara tidak benar-benar ingin saudara yang kau kasihi itu diselamatkan. Kalau engkau ingin, maka saya yakin saudara akan mendoakan itu berulang-ulang. Tidak 1 tahun sekali, tidak 5 bulan sekali, tetapi setiap saat. Di balik kata tekun berdoa itu juga menunjukkan bagaimana saya dan saudara berjuang untuk tidak berhubungan dengan Allah itu transaksional. Mengapa? Karena kalau doa belum dijawab, 3 kali berdoa belum dijawab, kita tetap berdoa. Beda kalau transaksional. Wis tak doano sewulan gak dijawab-jawab, wis lah ra usah ndonga meneh. Itu apa? Transaksional. Jadi kita berdoa karena transaksi. Karena Tuhan memberi maka kita berdoa lagi. Tuhan memberi kita berdoa lagi. Tidak. Ketekunan berdoa itu menunjukkan kesetiaan. Sekalipun doa saya belum dijawab oleh Tuhan, maka saya tetap tekun berdoa. Itu relasional. Dan yang terakhir, tekun berdoa itu menunjukkan pengakuan kita bahwa siapa Tuhannya. Tuhannya kita atau Allah. Kalau kita senantiasa berdoa setiap saat, mendoakan bahkan mungkin satu pokok tertentu berulang-ulang, sebenarnya kita sedang mengakui, Tuhan aku terbatas. Maka aku terus menerus berdoa kepada Engkau, kepada Allah. Jadi ketekunan berdoa itu sangat besar artinya. Ada 3 hal yang menjadi makna ketika kita memiliki ketekunan di dalam doa. Nah saudara,
Apa yang menyebabkan kita bisa terus-menerus bertekun di dalam doa? Memiliki keberanian datang kepada Tuhan menyampaikan keinginan kita. Apa yang mempengaruhi? Salah satunya adalah itu tergantung pada cara kita memandang relasi kita dengan Allah. Bagaimana saudara memandang pribadi Allah selama ini? Apakah saudara hanya memandang dia sebagai pribadi yang kejam dan maha adil? Apakah saudara hanya memandang dia sebagai penguasa bumi dan seluruh ciptaan ini sehingga dia dikatakan Allah yang besar? Apakah saudara memandang dia hanya sebagai Allah yang begitu luar biasa, jauh dari kita karena kebesaran dan kemahakuasaannya? Apakah 3 kata yang saya sebutkan tentang karakter Allah itu salah? Jawabannya tidak. Dia maha adil. Dia Allah yang tidak mau mengenal dosa. Dia adalah Allah penguasa bumi, menciptakan seluruh ciptaan. Dia Allah yang besar, dia Allah yang luar biasa, begitu jauh dibandingkan kita. Tetapi jangan lupa, dia juga adalah Allah yang menganggap dirinya Bapa bagi kita, anak-anaknya. Maka itu sebabnya di bagian selanjutnya saya menuliskan, saudara, bahwa jangan lupa, dia tidak hanya Allah yang besar. Dia tidak hanya Raja yang maha mulia, dia tidak hanya pribadi yang maha kuasa, dia tidak hanya imam yang maha besar, tapi dia juga seorang Bapa yang begitu dekat bagi kita, anak-anaknya. Saudara, seringkali kita terjebak pada relasi yang begitu kaku dan dingin dengan Allah. Seringkali kita menganggap Allah adalah pribadi yang sangat jauh, pribadi yang tidak dapat dijangkau karena kemahakuasaan dan kebesarannya. Pribadi yang agung dan penuh gelar sehingga membuat kita takut dan malu untuk datang kepadanya. Tapi hari ini kita diingatkan, dia bukan hanya Raja yang maha mulia, dia bukan hanya imam yang begitu besar, tetapi dia juga Bapa bagi kita sekalian. Layaknya seorang bapak dengan anak-anaknya, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak di sini. Bagaimana perasaan saudara ketika anak saudara, mau kecil, mau besar, datang dan ngomong kepada saudara? Adakah di antara bapak-bapak di tempat ini yang menolak anaknya berbicara kepada kita? Saya yakin tidak ada. Bahkan kalau bapak-bapak punya anak yang sudah remaja, sudah pemuda, momen-momen itu adalah momen-momen langka yang mungkin jarang kita dapatkan hari-hari ini. Mungkin kalau saudara sudah punya anak yang sudah kuliah, sudah bekerja, mungkin momen di mana anak saudara datang dan bercerita kepada saudara, itu adalah momen yang paling membahagiakan di dalam sesi kehidupan saudara saat ini. Karena mengapa? Ketika anak-anak kita sudah besar, barangkali hanya untuk bercerita dan ngobrol saja kita sudah sangat sulit. Apalagi ketika saudara mempunyai anak di luar kota, berkuliah, sudah bekerja, sudah berumah tangga. Tentu hal itu adalah hal yang paling kita rindukan. Dan Bapa kita, Yesus Kristus, bilang bahwa dia adalah Bapa bagi anak-anak. Relasi Allah itu seperti Bapa dan anaknya. Maka saya yakin kalau kita datang kepada Tuhan dengan segala permohonan kita, mungkin permohonan kita ada yang konyol. Tapi saya yakin Allah tetap akan menerima dan bersukacita ketika kita datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya seorang anak yang berani membangunkan ayahnya hanya untuk meminta segelas air putih. Hanya seorang anak. Bahkan istri aja kadang gak berani ya minta ke suami, saudara ya. Ternon coba umbi, wah jam 1 bengi gitu ya. Tapi coba kalau anak saudara yang pah minta, pasti saudara akan memberikannya. Ya mungkin ada sedikit gerundel gitu ya. Ini sangat relate dengan saya Bapak Ibu ya. Bara itu tidak tahu waktu gitu ya. Semalam kami juga sebel sekali ya, kami sudah ngantuk sekali, besok tahu ibadah gak bisa tidur, alasannya nonton lah, alasannya minta susu dan lain sebagainya. Tapi apakah kami akan tidak memberikan kepada dia? Memberikan. Saya akan tetap bangun sekalipun ngerip-ngerip, saudara, tetap akan memberikan. Hanya seorang anak yang berani meminta kepada bapaknya. Dan saudara, ingatlah, saya dan saudara adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan dan percayalah, dia dengan sukacita menyambut kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang tentara yang menunggu di depan istana kepresidenan. Wah, tentara ini ingin sekali ketemu dengan seorang presiden. Tetapi oleh karena tidak ada janji, oleh karena dia tidak punya jabatan, oleh karena dia tidak punya
gelar-gelar tertentu sehingga tentara ini tidak diizinkan untuk bertemu dengan presiden. Presiden kan pasti sibuk saudara ya, sekalipun saudara tidak pernah jadi presiden, tapi saya yakin saudara bisa membayangkan itu. Karena tidak ada janji, tidak boleh ketemu. Dia menunggu, merenung di depan pintu. Lalu kemudian ada seorang bocah kecil datang dan berkata, kenapa kamu sedih? Tanya ke tentara itu. Saya ingin bertemu dengan presiden, tetapi saya tidak punya cukup kapabilitas, kompetensi, jabatan sehingga saya bisa bertemu dengan presiden. Lalu dengan sederhana anak itu menggandeng tangan tentara itu. Dia menggandeng melewati pintu masuk yang penjagaannya begitu ketat. Tidak ada satupun ajudan yang berani untuk melarang anak itu. Sampai masuk kepada ruang tengah, tidak ada yang berani menyapa. Lalu kemudian sampai masuk kepada pintu kantor presiden itu. Ada penjagaan, bukannya dilarang, tapi ajudan itu menganggukkan kepala. Sehingga anak dan tentara itu masuk ke kantor presiden dan anak ini berkata, "Pak, ada yang nyari." Sehingga tentara itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, siapakah anak kecil itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang membawa kita, yang membuka jalan kepada Bapa di surga. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Kalau anak itu tinggal berjalan, Yesus tidak. Dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus menderita, dia harus dicambuk, dia harus dianiaya dan mati di atas kayu salib. Sehingga kita semuanya dipulihkan relasinya dengan Allah. Maka pertanyaannya, kalau Yesus telah mati, menderita bagi saya dan saudara untuk membuka jalan kita dengan Allah, akankah saya dan saudara masih menunda untuk datang kepada Tuhan? Kalau Yesus dengan segala penderitaannya sudah membuka jalan, akankah kita tidak pakai jalan itu untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga? Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Dia. Jangan pernah malu dan ragu ketika kita ingin menyampaikan segala keinginan kita di hadapannya. Saudara, saya pernah ada di titik yang salah dalam memahami doa. Pernah satu waktu saya menjadi seorang panitia di sebuah acara camp di tempat kampus saya. Waktu itu cuaca tidak baik, memang musim hujan karena namanya camp maba. Pernah ada yang tahu ya? Camp mahasiswa baru. Pasti itu ada di bulan September, Oktober. Dulu masih ada pembagian cuaca ya. Musim kemarau itu bisa ditebak, musim hujan sekarang tidak. Tapi dulu masih bisa ditebak. Jadi itu musim-musim hujan. Lalu seminggu kalau nggak salah sebelum camp, kami itu ada ibadah doa, khusus berdoa untuk segala kepentingan camp termasuk cuaca. Lalu saya dimintalah oleh pembawa acara untuk memimpin doa. Lalu saya berdoa begini, Tuhan kasih cuaca yang terbaik untuk camp maba. Simpelnya begitu ya, saya kan tidak mungkin mengulangi doa saya di sini nanti jadi doa syafaat. Tuhan, saya pengen cuaca yang terbaik. Lalu setelah selesai doa, ada adik kelas saya datang menghampiri saya, adik tingkat saya. Kak, kenapa kakak tidak berdoa supaya diberikan cuaca yang cerah? Saudara, saya termenung. Kenapa saya tidak meminta ya? Hanya untuk meminta sesuatu yang kita inginkan saja. Dan sesuatu itu bukankah itu baik? Meminta cuaca yang cerah itu kan bukan seperti minta mobil expander atau mobil Lamborghini, kan tidak. Meminta cuaca yang cerah, saya tidak berani. Dan di saat itu saya merenung, kenapa saya tidak benar-benar berani hanya sekedar mengutarakan keinginan saya. Saya selalu berdoa segala sesuatu, Tuhan saya pengen yang terbaik. Mungkin saya merenungi, saya memandang Allah adalah Allah yang sangat jauh. Allah yang sedikit-sedikit kalau saya salah, Dia akan menghakimi saya. Dia akan menghukum saya ketika saya melakukan kesalahan hanya karena berdoa. Tetapi di titik itu saya disadarkan, doa adalah tentang menyampaikan keinginan kita. Maka kalau saudara saat ini ada saudara yang sakit, berdoalah memohon kesembuhan kepada Tuhan, tidak apa-apa. Banyak orang sekarang berdoa untuk orang sakit, hanya berdoa Tuhan berikan yang terbaik untuk orang itu. Kenapa kita tidak berdoa? Tuhan, tolong berikan kesembuhan dan pemulihan kepada orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan, jujurlah, sampaikanlah segala keinginan kita di hadapannya. Di hadapan Tuhan yang penuh dengan kasih, yang selalu ingin mendengar isi hati saya dan saudara.
Atau mungkin saat ini saudara ada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang tidak mudah. Yang mungkin membuat saudara berkata, percuma saya berdoa. Pekerjaan saya tidak bisa diselamatkan. Percuma saya berdoa, mungkin keluarga saya sudah tidak bisa diselamatkan. Percuma saya berdoa, saya sudah menyerah atas setiap pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Nampaknya Tuhan tidak mendengar doa saya. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara ada yang ada di dalam kondisi seperti itu. Mari ingatlah, masih ada seorang Bapak yang mau mendengar keluh kesah dan segala keinginan kita. Mari sampaikan itu dengan jujur dan memintalah pemulihan atas segala pergumulan saudara. Di bagian pertama kita melihat kita perlu meminta dengan penuh keberanian. Seperti, tanda kutip, Agnes kepada Sandi. Seperti seorang sahabat yang datang kepada tetangganya meminta 3 roti. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain kita meminta dengan penuh keberanian, menyampaikan apa yang kita ingini, kita juga perlu meminta dengan penuh keyakinan. Apa maksudnya meminta dengan penuh keyakinan? Bahwa ketika saya dan saudara meminta sesuatu kepada Allah, kita perlu meyakini bahwa Allah akan memberikan kepada kita jawaban yang terbaik. Jawaban yang terbaik. Mari perhatikan ayat 11 sampai 13. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa maksud dari pertanyaan retoris yang Tuhan sampaikan? Sederhananya, kasih terbaik dari bapak-bapak di dunia tidak dapat dibandingkan dengan kasih Bapa yang ada di surga. Atau kalaupun dibandingkan dengan kasih Bapa di surga, kasih terbaik dari bapak-bapak di dunia ini terlihat seperti kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sebagai bapak, sebagai orang tua di dunia ini tidak mungkin memberikan ular kepada anak kita yang minta ikan. Tidak mungkin memberikan kalajengking kalau anak kita minta roti. Kita bapak di dunia yang penuh dengan keterbatasan ini tidak mungkin melakukan hal sekonyol itu. Tidak mungkin salah memberikan ketika anak minta ikan, maka kita tidak mungkin memberikannya kalajengking. Apalagi Bapa kita di surga, Allah yang besar dan maha mulia. Saya yakin dia jauh lebih mengerti apa yang terbaik bagi kita. Dia akan memberikan apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya. Tapi perhatikan baik-baik saudara, permasalahannya bukan saja anak meminta ikan dan telur. Yang tidak mungkin diberikan kalajengking dan ular. Permasalahannya bukan hanya itu. Tapi seringkali kita justru meminta kalajengking dan ular. Sadar saudara? Seringkali saya dan saudara justru tidak meminta ikan dan telur, tetapi kita meminta kalajengking dan ular. Lalu bagaimana ketika kita meminta kalajengking dan ular yang merupakan penggambaran permintaan yang salah? Apa yang Tuhan akan lakukan bagi kita? Saya menuliskan sebuah kalimat. Silahkan dilanjutkan. Tidak peduli seberapa tekun kita memohon kepada Tuhan, Dia tidak akan memberikan sesuatu yang dapat membahayakan saya dan saudara. Maka ketika saya dan saudara mungkin salah berdoa, salah menyampaikan keinginan, yang kita minta bukan ikan, bukan telur, tetapi yang kita minta adalah kalajengking dan ular. Saya percaya Bapa di surga akan memberikan jawaban yang terbaik. Dan sayangnya yang terbaik tidak selalu yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu peka dan memohon hikmat kepada Tuhan untuk bisa mengerti. Kita boleh meminta, tekun, terus-menerus berdoa, itu satu hal. Tetapi di saat yang bersamaan, kita harus menyerahkan jawaban doa itu kepada Tuhan. Kita boleh terus-menerus siang, pagi, malam berdoa atas keinginan kita. Tetapi dengan satu dasar, jawaban doa adalah miliknya Tuhan. Tuhan bisa saja tidak memberi apa yang kita inginkan. Dan itu adalah hak Dia. Tetapi yang kita tahu, itu bukan hanya hak Dia, tetapi Tuhan inginkan yang terbaik buat kita. Mungkin doa-doa kita berpotensi justru membahayakan kita.
justru membuat kita meninggalkan Tuhan, justru membuat kita jauh dari Tuhan. Sehingga Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang justru akan membahayakan dan menjauhkan kita daripada Tuhan. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu yang membahayakan kita terjadi di dalam kehidupan kita, pasti itu di dalam rangka untuk mengubah karakter kita. Pasti itu dalam rangka untuk membuat kita belajar, disempurnakan, dikuduskan, disucikan, ditempa supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah akan kedaulatan Allah. Percayalah akan rencana-rencana Allah yang pasti jauh lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Pertanyaannya, maukah saya dan saudara merendahkan hati kita untuk dapat menerima semua jawaban Allah, termasuk jawaban yang tidak kita sukai atau kita inginkan? Maukah kita tetap mempercayai Dia ketika jawaban yang Ia berikan berlawanan dengan apa yang kita inginkan? Maukah kita tetap memuji dan menyembah-Nya ketika kita tahu permintaan kita tidak dikabulkannya? Saudara, sadarilah dan yakinilah, doa itu bukan tentang kita mengubah Tuhan, melakukan apa yang kita inginkan. Doa adalah tentang diri kita dimampukan untuk sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Sekali lagi, doa bukan tentang kita meminta Tuhan mengubah dan mengabulkan apa yang kita inginkan. Bukan soal itu. Doa adalah tentang membuat saya dan saudara semakin sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin hari-hari ini karena segala tekanan, karena segala hal yang saudara alami yang tidak mudah, saudara mungkin berdoa untuk hal-hal yang tidak benar. Mungkin ada yang saudara sadari atau bahkan mungkin saudara tidak sadari. Mungkin saat ini ada di antara kita yang berdoa untuk mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang tidak benar. Tuhan pasti tidak akan mengizinkan. Mungkin saat ini saudara berdoa sesuatu yang salah tentang keluarga saudara, tentang anak saudara. Percayalah, itu bukan kehendak yang Tuhan inginkan. Maka pagi hari ini kita dikuatkan oleh ayat terakhir. Ayat yang mungkin terlihat janggal bagi kita. Ayat yang mungkin sulit untuk kita pahami ketika ayat itu berkata begini. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa kaitannya Roh Kudus dan permintaan kita kepada Tuhan? Saudara, yakinilah ini adalah pemberian terbesar, termulia yang Allah nyatakan bagi kita. Siapa dia? Yaitu Roh Kudus. Karena pribadi Roh Kuduslah yang akan memampukan saya dan saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Karena pribadi Roh Kuduslah yang menolong kita berkata-kata kepada Allah. Dan itu dinyatakan dengan jelas di bagian ayat Alkitab lainnya. Maka kalau kita diberikan pemberian terbesar di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, yang membuat kita bisa percaya kepada Yesus, yang membuat kita ditolong, dimampukan berdoa kepada Allah, maka itu adalah hal yang patut untuk kita syukuri. Mungkin keinginan kita, anak kita sekolah di tempat favorit tidak dikabulkan. Mungkin keinginan kita, suami kita supaya dipromosikan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi tetap bersyukurlah karena Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Karena Roh Kudus itulah yang akan memberikan hikmat, pengertian untuk kita bisa memahami setiap jawaban doa. Maka selain saudara mengutarakan keinginan, berdoalah supaya Allah memampukan saya dan saudara untuk bisa memahami setiap jawaban yang Tuhan berikan. Saya mengundang pemain musik untuk datang ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan naikkan sebuah pujian.